yang langsung nembak langsung jadi uang ke konsumen. Sementara apa yang bisa dilakukan sama tim eksekutor di toko semuanya tergantung dari supporting. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat. Sehebat apapun eksekutornya jualan, mobilnya jualan, tapi tidak disupport, AC-nya panas, barangnya kurang dikirim, komputernya lemot dan segala macam. Kalau fungsi dari supportingnya aja lemah, bagaimana eksekutor bisa tajam? Sehebat-hebatnya Ronaldo, Lionel Messi, tidak mungkin bisa dibilang pemain terbaik dunia kalau mainnya sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul. Dia perlu supply dari back yang supply bola ke dia, yang kirim bola ke dia dari sayap kanan, dari sayap kiri untuk bisa cetak gol. Gambarannya analogi sederhana yang amat begitu. Mungkin di dunia pendidikan juga seperti itu. Ibu kalau Bapak Ibu di sekolah tapi nggak disupport dari dinas apa, nggak disupport peralatan segala macam, bagaimana mau ngajar? Bagaimana kalau ruangannya tidak ada, sekolahnya rusak dan segala macam, nah itu juga ya itu ada departemen bagian sama posisi itu ya. Jadi koordinator menyambungkan sebagai konektor antara wilayahnya dia toko-tokonya dengan masing-masing departemen. Ada yang masalahnya parkirnya jebol harus ke maintenance, komputer dan segalanya rusak harus ke IT, ya dia yang akan menghubungkan itu. Kekurangan apa di wilayahnya agar perform dan betul-betul bisa melayani konsumen, itu peran utama dan fungsi utamanya Korwil dan AM sebagai konektor. Yang kedua, sebagai implementasi program performance toko. Setiap toko di wilayahnya dia punya target. Jadi performance dari apa yang dihasilkan, hasil kerja dari yang dihasilkan dari area tokonya itu berpengaruh kepada penghasilan dan pencapaian performance Korwil, area koordinator, dan area manager. Artinya Korwil dan AM sebetulnya nggak bisa apa-apa juga tanpa toko. Kalau dia tidak bisa bantu support toko untuk bantu memaksimalkan performance, maka akan mempengaruhi performance Korwil, performance AM, performance cabang, performance Alfamart keseluruhan. Jadi yang punya target setiap hari memang toko. Tidak ada toko yang tidak punya target dan tidak ada bekerja yang tanpa target. Dan target ukurannya memang untuk bisa mengukur sejauh mana toko itu perform atau tidak. Jadi implementasi programnya tetap yang memastikan eksekusinya Korwil dan AM di wilayah area itu. Kemudian melakukan evaluasi juga dan analisa performance toko lewat tadi. Saya spill ada laporan per shift 1, laporan jam berapa untuk dilapor penjualannya berapa. Fokus produknya jualannya sudah berapa, itu juga jadi report pelaporan untuk para aktivitas yang dilakukan personal toko yang direport ke Korwil. Itu adalah wujud bentuk monitoring, kontrol evaluasi untuk bisa membuat analisa sederhana untuk bisa mencapai target. Itu radarnya ada di kapasitas area koordinator dan area manager. Kemudian ada punya waktu dan kerja yang kunjungan toko terbatas. Dengan luas cakupan area 18 toko, 20 toko, dia punya waktu 1 minggu. Mungkin efektif 5 hari kerja, ada satu wajib di office juga. Di cabang 1 hari wajib di office untuk koordinasi, punya waktu 4 hari. Minimal satu toko wilayahnya dia 1 bulan itu terkunjungi secara fisik 2 kali. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Jadi minimal sekali satu tokonya dia dalam 1 bulan itu maksimal dikunjungi 2 kali. Ini terkait manajemen waktu yang memang punya fungsi area koordinator harus juga kunjungan ke toko. Walaupun zaman sekarang lebih mudah gitu ya, pakai foto, pakai video call dan segala macam. Tapi kehadiran fisik minimal 2 kali dalam 1 bulan, satu toko wajib terkunjungi untuk melihat progres dan potensinya. Kemudian ada kontrol job desk, pemenuhan fungsi kinerja personal toko, seiring dengan bahwa fungsi developer juga melekat. Bahwa Korwil dan AM punya tim dan pasukan yang sudah siap untuk menciptakan regenerasi keberlanjutan. Berapa banyak kru yang akan siap menjadi acos, berapa banyak acos wilayahnya yang siap diprogres untuk dikembangkan jadi cos, berapa banyak cos dia yang siap untuk jadi area koordinator, berapa banyak area koordinator yang siap jadi area manager, dan seterusnya. Pengembangan fungsi developer ini juga berlaku untuk bisa menjaga substansial dari kualitas sumber daya kompetensi manusianya yang ada di timnya. Jadi ini fungsi yang melekat untuk berjalannya satu rangkaian proses wilayah area koordinator di mana hasil dan bentukan performance-nya ditentukan oleh toko. Jadi peran ini melekat di tiap area koordinator dan area manager. Saya pikir itu Bapak Ibu untuk materi pertama terkait aktivitas dari personil di toko. Ada aktivitas shift 1, shift 2, shift 3, aktivitas mingguan, 2 mingguan, bulanan, dan peran dari area koordinator dan area manager untuk sebagai fungsi dan perannya menghubungkan semua hal yang agar eksekutornya tajam begitu ya, cetak golnya gampang, dia perlu berhubungan dengan semua departemen untuk support areanya.
Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk materi yang aktivitas personil toko. Adakah yang mau dikonfirmasi?